Yo, what's up guys, and welcome back to Beat Battle Royale, segmen dimana kita bakal versusin ada 3 smartphone. Dan kali ini kita bakal battlein ya 3 HP di kelas mid-range lagi yang memang nggak ada habisnya ya kelas ini ya. Beberapa bulan udah keluar baru lagi aja, karena terakhir itu kita kan ngetesin Samsung Galaxy A55, Vivo V40, dan Xiaomi 14T. Yang mana waktu itu Xiaomi 14T bisa dibilang jadi HP paling baru dan bisa dibilang jadi juara juga. Nah kali ini Xiaomi 14T gantian ditantang sama 2 HP baru dari Samsung dan dari Vivo. Ada Galaxy A56 dan Vivo V50, V50. Dan sebelum kalian komen, wah nggak adil nih karena ini kan HP 2024 bukan 2025 ya. Tapi tetap aja ini kan HP juara battle kemarin, makanya kita tetap lanjutin, kita sertain di battle kali ini. Terutama sekarang kan ya mulai banyak ya yang ikutan segmen 5-6 jutaan di kelas mid-range, terutama brand lawas tuh. Karena kalau kita lihat ada Moto H60 Fusion dan ada Sharp juga nih, Sharp Sense 9 yang mulai rilis di Indonesia. Nah kalau kalian pengen kita adu, boleh juga di komen di bawah dan dikasih jempol di video ini, sekalian subscribe ke Basing.tech kalau belum. Nah gimana hasilnya? Apakah tahta dari Xiaomi 14T akan direbut sama kedua pendatang baru atau brand atau generasi dari yang baru-baru di Samsung dan Vivo? Yuk langsung aja kita mulai Beat Battle Royale 2025 ini. Let's go! Nah sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang lagi nyari aksesoris tambahan buat smartphone kalian, coba cekin brand Keep. Karena pilihannya banyak nih ya aksesorisnya, unik-unik dan harganya juga affordable banget. Yang paling baru yang gue lagi suka ada ini dia, Keep H02 ya, magnetic stand yang bisa muter-muter coy. Ya, jadi ini adalah magnetic phone holder yang make MagSafe, jadi bisa buat horizontal ataupun buat vertikal. Jadi bisa dilipat-lipat juga ya, jadi bisa slim buat dibawa-bawa. Dan selain itu juga buat kalian yang kalau kalian beli HP tapi nggak dapet charger, bisa cekin juga koleksi charger dari Keep nih. Karena chargernya lengkap, mulai dari yang 30 watt, yang super mini, ada 65 watt, sampai ukuran 100 watt yang powerful tapi ukurannya tetap sangat compact. Materialnya udah pakai gallium nitride silikon di dalamnya yang efisien serta adem dalam penyaluran dayanya. Kompatibel dengan protokol seperti power delivery yang cocok buat laptop hingga tablet. Ada PPS juga ya buat HP-HP Samsung, dan pastinya bisa fast charging buat HP-HP lainnya juga. Selain itu juga kalau kalian pengen nyari kabel yang unik, ada kabel magnetik yang langsung bisa nempel, jadi kabelnya nggak berantakan dan bisa sampai 240 watt untuk chargingnya. So langsung aja cek Keep lewat link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, pertama kita langsung jabarin dulu aja untuk specs dan pricing harganya ya. Xiaomi 14T pakai Dimensity 8300 Ultra, chipset flagship ya rasanya ya, layar AMOLED 144Hz, Full HD+, IP68, dan kamera utamanya 50 megapiksel OIS yang pakai sensor Sony IMX906, telefoto 50 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel yang mana kolaborasi sama Leica. Nah, untuk harganya dulu nih. Sekarang setelah dirilis itu di 6,5 juta varian 256, sekarang udah lumayan turun ya. Kita bisa nemuin varian 512 GB di 6,7 jutaan. Yang buat tahun 2025 ini tuh harganya jadi makin ramah di kantong, makin worth it juga ya. Nah, Samsung sendiri di Galaxy A56 yang baru aja rilis, spesifikasi bisa dibilang juga ada peningkatan, chipsetnya Exynos 1580, layar Super AMOLED 120Hz, resolusi Full HD 1080p IP67, kamera utamanya 50 megapiksel dan udah OIS ya, ada optical image stabilization 12 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga ya ini yang ngeramein aja karena cuma pakai makro 5 megapiksel kamera hiburan. Nah, untuk A56 sendiri harga rilisnya itu kan ada di 6,2 juta untuk varian 8128 GB yang dapat promo double storage. Jadi anggap aja nih harga yang 256 ya. Tapi memang per Mei ini harganya juga udah turun lumayan nih. Sekarang udah di 5,7 jutaan, udah turun 500 ribuan buat varian yang 8256 GB, walau yang varian 12256 itu masih di 6 jutaan. Sedangkan yang terakhir di Vivo V50, spesifikasinya masih kurang lebih sama sebenarnya sama versi Vivo V40. Jadi Snapdragon 7 Gen 3, layar AMOLED 120Hz, resolusi Full HD 1080p, IP68-69, dan kameranya cuma 2 aja ya. Kamera utama 50 megapiksel, udah ada optical image stabilization OIS, dan ada ultrawide di 50 megapiksel. Yang mana kolaborasinya kali ini sama Zeiss, dan gue bisa bilang gue appreciate sih. Karena 2 kamera ini aja tuh kayak dimaksimalin banget gitu ya, dibandingin sama kayak Samsung yang masih maksain kelihatan ada 3 tapi ya kayak makronya kayak pakai nggak pakai, ultrawide itu juga agak nanggung, jadi kayak kerasa ada yang kurang gitu ya. Nah, untuk harga di Vivo sendiri ini di 6,5 juta untuk varian 8256 GB.
Oke, ngomongin desain di sini semuanya udah bisa dibilang mirip-mirip karakternya ya dengan layar yang kayak hampir flat. Kenapa gue bilang hampir? Karena ya di Vivo masih ada sedikit curve, jadi nggak benar-benar flat banget ya. Jadi kalau kalian buat nge-swipe dari pinggir yang mana sekarang udah lumayan smooth ya gesture-gesture di smartphone Android itu bisa dibilang Vivo yang paling enak. Dan untuk frame-nya juga Vivo V50 masih ada curve-nya, nggak full flat kayak di 14T ataupun di A56 gitu. Tapi untuk material yang memang paling kerasa build quality-nya mewah ada si Samsung ya yang masih mempertahankan pakai build quality bahannya aluminium yang premium banget, kerasa di tangan dingin-dingin kayak gitu kalau ditempelin di muka gitu ya. Nah, kalau dari belakang memang menurut gue juga desain paling cakep ada di Samsung Galaxy A56 ya, simple, minimalis, clean gitu ya, dan works aja gitu stylenya Samsung gitu ya. Layout kameranya juga kayak manis gitu dilihatnya, tapi memang balik lagi ini selera ya, subjektif untuk segi desain, jadi balik lagi ke ya penilaian kalian masing-masing. Untuk material backdoor sendiri, di mana ini semua udah pakai kaca, tapi memang cuma A56 yang dilapisi Gorilla Glass Victus Plus yang sama kayak di bagian layar depannya. 14T punya proteksi brand sendiri, namanya Panda X kacanya ya untuk backdoornya, sedangkan Vivo V50 info yang gue dapet cuma bahannya kaca aja tanpa detail itu jenis kacanya apa. Dan untuk finish permukaannya pun juga untuk A56 masih sama dengan sebelumnya, dia glossy ya, jadi balik lagi nempel fingerprint. Walau ya kalau dipakein casing juga nggak jadi masalah, cuma sayangnya kan casing juga nggak dapet di dalam case-nya. Charger juga nggak dapet. Nah, buat beratnya sendiri itu mirip-mirip rata-rata di 200 gram ke bawah, 197 di A56, 198 di 14T, dan 200 gram di Vivo V50. Jadi yang paling berat. Lanjut ke bagian multimedia, kita ngomongin layarnya dulu ya. Secara panel tadi udah kurang lebih sama, udah sama-sama yang paling strong, bisa dibilang panel AMOLED yang vibrant banget warnanya dengan warna hitam yang asli, hitamnya pekat gitu ya. Sayangnya memang di bagian bezel aja nih, yang mana di Samsung Galaxy A56 itu kelihatan paling tebel ya di antara yang lain. Dan dari segi keterangan juga A56 bisa dibilang yang paling redup di antara yang lain. Jadi agak disayangkan ya, karena Samsung kan produsen panel gitu kan, produsen panel terbaik lagi bisa dibilang, karena Apple aja pakainya Samsung gitu kan. Dan kalau ngomongin spek sendiri yang paling terang di mata ada layarnya V50 disusul sama 14T. Walaupun memang ketiganya ini tuh kalau di bawah matahari Indonesia bisa dibilang masih sama-sama aman ya, masih bisa kepake lah. Terutama lagi sering-sering mendung kayak gini. Satu yang gue agak cerewet sebenarnya adalah soal color shifting dari layarnya, karena lama-kelamaan itu tuh yang bikin mata capek, nggak nyaman dipakainya. Dan yang paling noticeable memang kalau dilihat dari samping itu adalah si Xiaomi 14T, yang mana dia agak kebiruan, jadi shifting warnanya lumayan jauh gitu ya dibandingkan A56. A56 juga ada, cuma dia lebih ke warna kuning warm. Sedangkan yang paling oke sebenarnya di Vivo V50, yang mana dia lebih netral ya, dia mendekati putih gitu kalau kita lihat warna putih dari samping gitu kan. Ini memang semuanya di settingan bawaan, kita nggak otak-atik dari segi warna gitu ya. Dan satu lagi memang dari segi refresh rate memang Xiaomi yang paling tinggi, itu dia di 144 Hz. Cuma sebenarnya mostly dia tetap jalan di 120 Hz karena di HyperOS itu memang cuma beberapa aplikasi aja yang support 144 Hz. Nah, kalau Samsung A56 dari tadi lumayan banyak kompromi ya di bagian layarnya. Cuma di bagian speaker, di sini kuping gue berani bilang kalau Samsung A56 punya speaker yang paling bagus gitu ya. Kerasa balance dari segi stereonya di antara yang lain. Jadi kalau urusan multimedia, walau dari segi layar agak kurang, Samsung ngimbangin lah dengan kasih speaker yang bagus. Oke, sekarang kita ngomongin kameranya. Buat setup kamera yang paling superior memang di atas kertas ada Xiaomi 14T yang mana triple kameranya ada lensa telephoto yang biasanya dimiliki sama HP-HP yang lebih premium harganya ya. A56 juga triple kamera, tapi seperti yang gue bilang di awal ya, dia kameranya kayak cuma kamera makro aja yang bisa dibilang bonus lah, asal ada doang kayak gitu. Cuma di Vivo V50 nih yang menarik ya, karena dia cuma dua doang kameranya, dua kamera tapi dia kolaborasi sama Zeiss, yang mana approach-nya bisa dibilang beda dibanding yang lain, tapi hasilnya menarik banget.
Nah, ini kita lihat bareng-bareng hasil fotonya. Sip, langsung aja kita mulai dari foto yang pasti sering kita jepret sehari-hari, yaitu foto makanan. Nah, ini pakai kamera utama, dan di sini kelihatan nih ya karakter warna dari setiap HP. Xiaomi dengan color mode Leica Vibrant ini ngasih warna yang cukup muted dan shadow yang deep ya, khasnya Leica. Sedangkan Samsung di sini terbilang natural, dan Vivo di sini ngasih warna yang vibrant seakan ready to pose. Lanjut buat foto subjek, ini kemarin kita foto Varen di mode Portrait 2X, yang mana Xiaomi itu punya dedicated lensa telefoto, sedangkan yang lain kan itu nge-crop dari main kameranya. Tapi gue sendiri ngerasa ternyata nggak terlalu noticeable ya bedanya ya, detailnya sama-sama bagus, tajamnya juga oke. Paling dari segi warna aja yang agak beda di sini, yang mana Samsung itu emang agak kuning ya, yang mana memang kayaknya lebih natural gitu, karena kondisinya waktu itu lagi mau sunset. Nah, benefit dari lensa telefoto kelihatan pas kita pakai untuk tes zoom, di mana hasil jepretan zoom 20x dari Xiaomi itu jauh lebih tajam dibandingin sama yang lain ya. Vivo juga bisa zoom sampai 20x, tapi Samsung sendiri yang nggak bisa nih, A56 cuma bisa sampai 10x aja. Oke, setelah telezoom, sekarang kita tes ultrawide nih, yang mana penilaian utama gua ada di lebar tangkapannya, dan kalau kelihatan kalau di sini Samsung A56 punya tangkapan lebih lebar dan terlihat dari rumah di belakangnya yang ke capture bagian kirinya. Lanjut ke foto low light. Nah, di sini sebenarnya overall ketiganya sama-sama oke, tapi ketika di zoom kelihatan nih Vivo lebih detail secara overall, lebih tajam, dan sekalian selfie juga di low light. Di sini gue juga paling suka jepretan Vivo karena lebih lebar dan warnanya lebih natural. Samsung Galaxy A56 juga oke warnanya walaupun agak sedikit cool di sini ya, sedangkan Xiaomi 14T yang di sini agak ngaco warnanya, terutama di bibir gue yang pink banget, dan ini juga nanti bakal kelihatan pas di tes videonya. Sekarang kita tes selfie portrait di sini, dan menurut gue juga Vivo ngasih yang terbaiknya, detail warnanya dapet, terus rapih cuttingan softwarenya, dan ya kalau kita lihat yang lain Samsung juga oke walaupun cuttingannya kalau kalian lihat di rambut ya itu bikin blur-blur kayak gitu, sedangkan Xiaomi 14T di sini paling kasar cuttingannya dan dia over sharpening banget di detail rambut dan juga ke bagian muka. Sekalian kita juga masuk ini hasil-hasil foto jepretan lain antara ketiga HP ini biar kalian juga bisa menilai lebih detail, dan juga let me know pendapat kalian di kolom comment section di bawah. Oke, ini dia untuk hasil perekaman video dari ketiga smartphone ya. Pas banget lagi golden hour nih, jadi kalau kalian lihat tuh ya, transisi warnanya dari Xiaomi dan Samsung oke. Walaupun Vivo ini masih agak kayaknya keterangannya overexpose ya. Kita coba jalan aja ke sana, sekalian kita tes kestabilan. Nah, untuk resolusi sendiri memang yang tertinggi itu ada di Xiaomi, masih dia bisa 4K 60 fps. Yang lain cuma bisa 4K 30 fps. Cuma dari segi kestabilan ya boleh kalian nilai. Kalau 4K 60 sendiri menurut gua kalau kita pakai di video low light dia perlu shutter speed yang lebih tinggi, jadi bakalan lebih noise. Jadi tergantung kebutuhan aja sih. Oke, ini untuk pindah kamera dia tuh nggak bisa pindah kecuali Samsung. Nah, Samsung dia bisa pindah walaupun agak patah, Xiaomi itu nggak bisa. Vivo juga nggak bisa, jadi cuma segini aja, dan ini untuk warnanya. Oke, sekarang kita rekam video di kamera depan ya, dan bisa kelihatan kalau Vivo yang paling lebar untuk lensanya, dan ini juga backlight ya, jadi kita bisa coba nilai untuk detail dan warnanya. Sekarang kita coba tes kestabilannya. Oke, gimana menurut kalian? Silahkan di komen di bawah. Oke, kita masuk ke poin yang krusial dari ketiga HP ini yang selalu dipertanyakan, yaitu di bagian performance ya. Biar gambarannya jelas di permukaan ya, memang spesifikasi itu cuma kulit doang sebenarnya guys. Kita akan lebih lanjut lagi nanti ngomongin testingnya juga ya. Nah, kita tes synthetic benchmark dulu. Mulai dari Antutu, 14T memang yang punya chipset kelas flagship masih jadi yang paling kencang. Angkanya di 1,3 jutaan, sedangkan A56 dan V50 itu ada di kelas yang mirip-mirip, yaitu di angka 800 ribuan. Dan bedanya sama 14T tadi jauh banget, 500 ribuan coy. Jadi lumayan ya, 40% gitu kan. Dan ini angka yang signifikan banget ya. Apalagi hitungannya kan 14T ini HP tahun lalu gitu. Makanya kita masih sertain di sini karena masih belum bisa dikalahin dari segi angka performance-nya. Nah, yang unik ya tuh di Geekbench 6 yang mana kelihatan Xiaomi 14T tetap lebih gede skornya di multi-core, tapi ternyata Galaxy A56 ini punya single core yang lebih tinggi dibandingin sama Xiaomi 14T. Nah, ini menandakan kalau performance CPU dari Exynos 1580 juga nggak kalah dibandingin MediaTek 8300 Ultra yang kelas flagship.
Walaupun kalau kita stress test untuk GPU-nya, ternyata di Vivo V50 nih, di Wildlife Extreme juara dengan skor hampir perfect ya, 99%. Meninggalkan kedua lawannya, yang artinya memang dari segi stability, ya kalau kalian pengen pakai sustain gaming ataupun menggunakan dalam jangka waktu panjang, mungkin Vivo yang paling konsisten. Lanjut kita tes render CapCut 4K 60 fps 1 menit, kita ekspor jadi 1080p 30 fps. Ternyata yang menarik di sini adalah A56 yang paling kencang meninggalkan kedua smartphone lain dalam urusan render di CapCut ini ya, productivity. Karena ini sebenarnya udah expected karena memang dari Beat Battle Royale sebelumnya juga Samsung A55 ya, generasi sebelumnya dari A56 itu jadi yang tercepat, yang menandakan kalau chipset Exynos Samsung itu paling optimized dan sampai sekarang belum bisa disusul sama chipset lain, walaupun ya dari segi performance kayak di Xiaomi 14 lebih tinggi angkanya kan. Jadi untuk aspek productivity, optimalisasinya masih kurang di kedua HP ini. Kita curiga juga sih, karena selain optimalisasi ini juga bisa terjadi karena ada pengaruh dari kecepatan storage. Yang mana benar nih, pas kita tes pengujian di CPDT, memang Galaxy A50 punya kecepatan storage yang paling superior dibandingin keduanya. Jadi masih sama trennya kayak di A55. Khususnya di read yang mana sampai 2 kali lipat lebih cepat, walaupun di write-nya masih kurang lebih sama, mirip dengan yang lain. Next, ngomongin performance, kita ngomongin gaming juga. Nah, ketika HP ini memang punya chipset yang tadi beda-beda, 14T pakai MediaTek Dimensity, Samsung A56 dengan Exynos-nya Samsung sendiri, dan Vivo itu pakai Snapdragon. Yang mana yang lebih baik? Yuk kita langsung aja cekin. Nah, kita cobain 3 game dengan durasi masing-masing di 10 menit ya, urutannya kita cobain Genshin Impact, Wuthering Waves, dan terakhir Mobile Legends. Jadi yang berat-berat dulu, dan terakhir yang paling enteng ya. Dan ini juga nggak pakai istirahat, jadi langsung kita bakalan continuously untuk lihat kemampuan chipsetnya dalam manage temperatur juga. Pertama, Genshin Impact di Xiaomi 14T 10 menit bisa rata ya, FPS-nya 60 FPS, suhu juga tergolong oke. Angkat-angkat aja sedikit di 37 derajat Celcius. Sedangkan Samsung Galaxy A56 average-nya di 44 FPS. 4 menit pertama bisa di 50-an, tapi abis itu dia agak ngedrop ya di 30-an FPS gitu. Suhunya memang tetap adem banget, cuma di 34 derajat Celcius. Nah, sedangkan Vivo V50 juga mirip-mirip ya tadi sama si Samsung Galaxy A56, dropnya juga bisa ke 30-an, sedangkan suhu itu yang bisa dibilang paling anget nih, dia tembus 39 derajat, hampir 40 derajat, jadi bisa dibilang yang paling panas di sini ya dari si naga ini. Next, yang makin grafik intensifnya ya ada Wuthering Waves ya, dengan setting high di 14T ternyata ada sedikit throttling nih setelah menit pertama. Yang tadinya bisa di 60-an dia drop ke 45 FPS dan abis itu stabil. Jadi 45 FPS average ya. Suhu maksimum juga menyentuh 40 lebih gitu kan. Jadi sedikit lebih tinggi dibanding si suhu Genshin Impact. Nah, A56 average-nya di 38 FPS, dropnya juga paling rendah bisa di bawah 30 sedikit ya, 28. Suhu maksimum di 36 derajat. Nah, Vivo V50 nih ya, average-nya 40-an tapi dropnya bisa sampai 26 ya. Jadi dropnya paling rendah dan suhunya tadi juga kurang lebih mirip di 39 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke game Mobile Legends, game sejuta umat yang ternyata lumayan beda-beda nih. Setting frame rate-nya di 14P bisa kebuka sampai ultra, A56 sama V50 cuma kebuka sampai super aja. Tapi memang ada anomali, di mana di V50 walaupun frame rate-nya cuma super, tapi nyatanya FPS-nya cuma bisa mentok di 60, yang harusnya di 90. Ini developernya ngantuk atau gimana ya? Coba boleh di komen di bawah kalau kalian udah testing. Cuma untuk hasil gaming 10 menitnya sendiri 14T mentok average 120 FPS, rata kanan gaspol. A56 average di 88-an ya, not bad at all. Cuma di Vivo V50 yang mana nih 60 FPS aja. Suhunya memang jadi yang paling rendah di 34 derajat di Vivo ya, karena tadi mungkin cuma 60 FPS-an doang. Sedangkan paling panas di Xiaomi 14T yang bisa 40 derajat Celcius. Ya wajar karena bisa dibilang load chipsetnya itu 2 kali lipat ya dibandingin sama yang ada di Snapdragon tadi. Cuma overall balik lagi dari segi performance memang Xiaomi 14T masih mendominasi ya, karena memang chipsetnya yang kencang tadi ya, MediaTek Dimensity. Cuma memang kali ini lebih disusul sama Samsung, yang mana sebelumnya mungkin posisi kedua dipegang sama Snapdragon, kali ini Samsung sudah bisa menyusul walaupun ya masih 11-12 lah bisa dibilang. Tapi memang di Mobile Legends Vivo V50 nih, yang gue bilang tadi ya, mentoknya cuma 60 FPS aja. Jadi mungkin developernya belum update sampai detik ini. Padahal chipsetnya udah 3 generasi dipakai di Vivo V Series.
Oke, baterai ya. Kita testing tadi, sekalian kita cekin untuk baterai juga. Untuk Xiaomi 14T, Genshin 10 menit itu 5%, A56 4%, dan Vivo V50 tetap di 100%. Nggak turun baterainya buat sesi gaming 10 menit ya. Efisien banget gitu. Sedangkan di Wawu, yang 14T turun 5% lagi, A56 turun 6%, dan Vivo V50 turun 3%. Nah, di Mobile Legends, Xiaomi 14T turun 3%, A56 turun 3%, dan Vivo V50 turun 2% aja. Jadi memang tuh sektor baterai Vivo V50 memang lebih strong karena kapasitas baterainya memang lebih gede di 6000 mAh dibandingkan sama yang lain yang cuma 5000 mAh aja. Silicon carbon boy. Masih soal baterai, kita ngomongin charging, yang mana kita udah drain dulu baterainya ke 0%, dan ketiganya kita langsung pastikan dalam keadaan power charging yang maksimal. Yang mana Xiaomi dapat charger bawaannya 67 watt, Vivo juga dapat charger bawaan 90 watt ya, dan yang menarik A56 nih yang nggak dapat charger, tapi memang ada upgrade fitur, yaitu sekarang udah compatible 45 watt super fast charging 2.0-nya Samsung. Nah, kita tes juga pakai charger ori-nya Samsung 45 watt, dan ya kalau kalian mau pakai charger alternatif bisa juga pakai charger tadi dari Keep ya, yang punya varian 30 watt sampai 100 watt, dan itu juga support dari super fast charging 2.0. Nah, ternyata hasilnya menarik ya. Untuk 10 menit pertama, Xiaomi 14T jadi yang paling kenceng keisi duluan, disusul sama A56 dan Vivo V50, yang mana bedanya masih tipis-tipis ya. Cuma masuk ke 20 menit kedua, walaupun Xiaomi 14T masih jadi yang paling kenceng, tapi A56 mulai dibalap sama Vivo V50. Udah mulai panas nih mesinnya ya. Nah, masuk ke 30 menit nih, ini masih sama polanya, tapi di 40 menit kalau kita lihat ya, Vivo V50 malah makin ngegas jauh ninggalin si Samsung Galaxy A56. Makin kelihatan nih bedanya ya. Dan akhirnya di menit 49, Xiaomi 14T yang pertama bisa seimbang sama Vivo V50. Penuhnya barengan gitu ya, walaupun bedanya ya hitungan detik doang lah. Jadi tetap bisa dibilang sih Xiaomi 14T yang duluan gitu. Dan A56 akhirnya penuh juga di menit ke-77. Jadi perbedaannya lumayan, hampir 30 menit ya. Ya memang ternyata 90 wattnya Vivo V50 di sini bukan tipe yang kencang di awal, beda sama Xiaomi 14T dan A56 yang lebih ngebut pas baterainya kosong. Pas udah mulai ada isinya langsung nurunin kecepatan charging. Beda sama Vivo V50, memang tadi yang mungkin karena jenis baterai silikon karbon yang di awal mungkin dia agak slow dulu gitu ya, tapi setelah di atas 20% atau 30% dia lebih bisa ngegas gitu. Dan kapasitasnya juga tadi lebih gede ya. Makanya buat gue sih jelas di sini winnernya untuk urusan baterai dan charging ada di Vivo V50. Oke, kali ini kita masuk ke sektor softwarenya ya. Kita ngomongin OS atau UI interface yang dipakai, dan mungkin di sini udah sama-sama tahu kalau Samsung dengan One UI-nya itu bisa dibilang yang paling kuat ya, karena One UI itu secara user experience memang udah reputasinya udah terkenal lah, paling nyaman dan paling polish gitu. Nah, untuk dukungan software pun juga sama, itu juga yang paling banyak di antara yang lain. Dia dapat 6 major Android updates ya untuk yang versi terbaru sekarang. Security patch juga sama, dan itu paling lama dibandingin sama Xiaomi yang cuma 4 major Android updates dan 5 tahun security, dan Vivo yang di posisi terakhir cuma 3 major Android updates dan 4 tahun untuk security patch-nya. Tapi balik lagi, ini masih di masa depan ya. Mereka janjiin, cuma kayak pengalaman gue sebelumnya di seri S Samsung, di mana S24 Ultra akhirnya dapat update One UI terbaru setelah berapa bulan gitu telatnya kan. Sedangkan Xiaomi sendiri mereka cukup tepat waktu ya, ketika yang lain dapat software update semuanya langsung dapat. Walau gue tahu HyperOS yang kedua ini nggak terlalu major dibandingin sama One UI, tapi balik lagi ini janji di masa depan, so take it with a grain of salt. Dan akhirnya kita udah sampai di penghujung video di Battle Royale kita. Ini yang pertama ya di tahun 2025, yang ternyata bikin gue cukup mixed feeling nih ya. Ternyata HP yang keluar tahun lalu diadu sama 2 HP keluaran terbaru ya, ternyata masih bisa leading di beberapa sektor. Ya, Xiaomi kuat di bagian chipset, performance-nya, kameranya juga lengkap, dan tuningan Leica-nya ya, itu punya warna yang oke, yang mateng, walaupun kadang ya kematangan juga sih. Sedangkan Samsung sendiri dengan A56-nya memang upgrade ya, dari segi desain lebih cakep, build quality tetap dengan premium ya, yang paling solid, walaupun ya kalau ngomongin desain ini subjektif, selera ya, tapi kalau kalian udah megang pasti bisa dibilang kalian setuju lah sama gua. Memorinya tadi kencang, render video ngebut, One UI juga jadi jualan utamanya Samsung, walaupun tadi di bagian layar bezelnya lumayan tebel dan color shiftingnya juga
kurang gitu, tapi diimbangi dengan speakernya yang bagus. Jadi balance-nya masih dapet di Samsung Galaxy A56. Sedangkan di Vivo V50, walaupun kelihatannya dia kayak underdog itu ya, kameranya cuma 2, terus prosesornya masih sama dari generasi-generasi sebelumnya, tapi ternyata dua-duanya nih kameranya bagus gitu kan. Di banyak kondisi ya, kamera Vivo V50 ini dengan Zeiss-nya jadi yang paling konsisten ya, paling bisa diandelin di antara ketiga HP ini gitu. Dan baterainya juga bisa dibilang paling gede dan paling awet, jadi tetap bisa diandelin, chargingnya juga ngebut, dan overall dapat balance yang menurut gue juga oke gitu di kelas harganya. Nah sekarang gue pengen tanya ke kalian, kira-kira mana nih HP yang paling oke nih? Atau kalau ada yang udah pakai juga boleh banget sharing pengalaman pakai HP-nya di kolom comment section di bawah, karena tidak ada HP yang sempurna di sini kan untuk semua orang. Jadi pastiin beli sesuai kebutuhan kalian aja. Dan ya, thank you semua yang udah nonton, thank you semua buat supportnya di Beat Battle Royale ini. Make sure kalian tinggalin jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Indotech YouTube channel, dan itu aja. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next Beat Battle Royale. Kira-kira HP apa yang bakal diadu lagi? Komen juga di bawah. Ciao. Bagus-bagus semua, udah beli.